Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Restu, selamat malam teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Kami dari grup 8 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Rianto Susilo, kemudian ada 2 teman saya, yaitu Ibu Siti Fatonah Khairunisa, kemudian Ibu Sukmawati. Pada topik psikolinguistik kita pada malam hari ini merupakan materi yang sangat menarik. Kemudian topik yang menarik juga, yaitu tentang gaya pembelajaran bahasa dan gaya kognitif. Mari kita sama-sama menyaksikan, kita sama-sama mendengarkan penjelasan. Nanti di akhir sesi bisa melakukan tanya jawab. Untuk memudahkan kita mengikuti alur dari pembelajaran ini, akan saya terangkan terlebih dahulu bahwa pembelajaran ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, kemudian ada penutup. Dari pendahuluan itu nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penulisan. Kemudian yang kedua itu mengenai pembahasan, itu ada 5 bagian yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian gaya pembelajaran bahasa, kemudian macam-macam gaya pembelajaran bahasa, kemudian yang ketiga pengertian gaya kognitif, kemudian yang keempat macam-macam gaya kognitif, kemudian yang kelima yaitu hubungan gaya belajar bahasa dengan gaya kognitif. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah bagian penutup. Tentu kita sudah paham, bagian penutup ini ada kesimpulan, kemudian ada saran. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini ada latar belakang yang akan kita bahas, yaitu mengenai pembelajaran bahasa memiliki peranan yang penting karena tidak hanya untuk membina keterampilan komunikasi, melainkan juga untuk penguasaan ilmu pengetahuan lainnya. Selain itu, pembelajaran juga harus aktif dalam mengikuti proses belajar, melakukan sesuatu untuk mengubah tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, kemudian dari yang tidak paham menjadi paham sebagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Menurut Bobby DePorter dalam bukunya yang dicetak pada tahun 2010 menyatakan bahwa gaya belajar adalah kombinasi bagaimana Anda menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Nah, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia kita lihat di daring, pengertian dari pembelajaran adalah proses, kemudian cara, kemudian pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Nah, itu pengertian dari pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru mempunyai tugas pokok bahwa guru harus mampu merencanakan, melakukan, melaksanakan, menilai, dan membimbing dalam kegiatan pembelajaran. Dengan upaya, guru mampu menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan guru harus memahami dengan seksama hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran itu sendiri adalah guru membimbing dan menggerakkan siswa dalam belajar lebih aktif, inovatif, dan kreatif untuk menumbuhkan hal-hal yang positif. Untuk itu, guru dituntut menguasai strategi, menguasai metode, kemudian teknik secara update mengenai bagaimana menyampaikan materi kepada siswanya dan atau kepada yang belajar tersebut. Pada pembahasan kita malam hari ini juga akan mengkaji tentang pandangan kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif lebih menekankan bahwa belajar lebih banyak ditentukan karena adanya usaha dari setiap individu dalam upaya menggali ilmu pengetahuan melalui dunia pendidikan. Nah, keaktifan siswa menjadi unsur yang amat penting dalam menentukan kesuksesan belajar, baik belajar di kelas maupun belajar di rumah. Nah, aktivitas mandiri merupakan salah satu faktor untuk mencapai hasil yang maksimal dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, para pendidik, terutama guru, dosen, dan lain sebagainya, dan para perancang pendidikan serta pengembang program-program pembelajaran perlu menyadari akan pentingnya pemahaman terhadap hakikat belajar dan hakikat pembelajaran.
teori belajar dan pembelajaran seperti teori kognitif penting untuk dimengerti dan diterapkan sesuai dengan kondisi dan konteks pembelajaran yang dihadapi pada saat itu. Nah, dalam kondisi sekarang ini, dalam pandemi COVID, kita dituntut untuk mengajarkan sesuatu secara online dari pihak guru, mengajarkan sesuatu secara online, dan bagaimana hal yang kita ajarkan secara online itu bisa tersampaikan kepada siswa yang ada di rumah. Oleh karena itu, guru harus memiliki metode, harus memiliki strategi bagaimana menyampaikan materi yang secara online tanpa tatap muka itu bisa tersampaikan, bisa dipahami oleh siswa yang ada di rumah. Kembali ke topik kita, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan siswa dalam berkomunikasi dengan baik. Jadi belajar bahasa itu bagaimana siswa itu bisa berkomunikasi dengan baik terhadap lawan bicara, terhadap orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Tugas pengajar adalah menyelenggarakan proses pembelajaran. Pembelajaran itu terselenggara dengan efektif bila sejak awal dirancang dengan baik, dengan mensinergikan berbagai potensi. Kemudian pemahaman yang baik tentang teori-teori pembelajaran dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan kegiatan pembelajaran seperti yang diharapkan. Nah, itu latar belakang dari materi kita pada malam hari ini. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai ada rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah ada 3 hal yang menjadi topik kita, yang menjadi concern kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, apa pengertian dari gaya belajar dan macam-macam gaya belajar. Yang kedua, apa pengertian gaya kognitif dan jenis gaya kognitif. Kemudian yang ketiga, apa hubungan gaya pembelajaran dan gaya kognitif. Nah, dari tujuan penulisan ini, yaitu ada tujuan dari pembahasan pada makalah ini, yaitu untuk mengetahui pengertian gaya belajar dan macam-macamnya, kemudian mengetahui pengertian gaya kognitif dan macam-macamnya, juga untuk mengetahui hubungan gaya belajar dan bahasa dengan gaya belajar kognitif. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sukmawati. Ibu Sukmawati, dipersilakan. Terima kasih Pak Rian. Saya Sukmawati akan memaparkan mengenai gaya belajar dengan gaya kognitif. Baby DePorter mempunyai pandangan yang sama dengan Mark Hennachey tentang gaya belajar. Mereka berpendapat, gaya belajar merupakan kombinasi dari cara mendapatkan, mengatur, serta mengelola informasi. Gaya belajar merupakan strategi belajar menggunakan panca indera untuk menyerap dan menggunakan informasi. Setiap individu mempunyai gaya belajar yang unik yang dianggap tercepat dan terbaik dalam belajar. Kita tidak bisa memaksakan gaya belajar tertentu kepada siapapun. Secara umum, gaya belajar dikelompokkan berdasarkan kemudahan dalam menyerap informasi, cara memprosesnya, dan bentuk kepribadian seseorang. Menurut Bobby DePorter dan Mike Hennachey, ada 3 jenis gaya belajar berdasarkan modalitas individu dalam memproses informasi, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung dominan dalam menggunakan penglihatan dibanding panca indera yang lain. Untuk itu, guru bisa memanfaatkan media pembelajaran yang bisa dilihat. Gunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, agar siswa memahami materi lebih baik. Sedangkan siswa dengan gaya belajar auditorial cenderung menggunakan suara dalam belajar. Guru disarankan menggunakan metode diskusi, ceramah, atau menggunakan media audio. Siswa dengan gaya belajar auditorial lebih cepat menghafal melalui membaca bersuara. Siswa dengan gaya belajar kinestetik cenderung melakukan segala sesuatu secara langsung melalui gerak dan sentuhan. Mereka sangat sulit diminta untuk duduk berjam-jam.
keinginan mereka untuk beraktivitas dan bereksplorasi sangat kuat. Dengan demikian, guru dapat memberi kesempatan mereka untuk bergerak. Mungkin belajar dengan konsep pameran yang sangat mengasihkan. Sekarang mari kita pahami tentang gaya kognitif. Pemahaman tentang gaya kognitif ini diperlukan untuk merancang atau memodifikasi materi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode tertentu lebih maksimal. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bruce Joyce, yaitu bahwa gaya kognitif merupakan salah satu variabel dalam merancang pembelajaran. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan gaya kognitif? Gaya kognitif berarti pemahaman. Menurut Todd, gaya kognitif merupakan langkah individu dalam memproses informasi melalui strategi responsif pada tugas yang diterima. Pada wilayah psikologi, kognitif ini meliputi perilaku mental dalam upaya memahami, mempertimbangkan, berpikir, dan berkeyakinan. Buffalo mengungkapkan banyak variasi gaya kognitif yang digolongkan berdasarkan dimensi, yaitu pertama, dimensi perbedaan aspek psikologis yang terdiri dari dependent dan independent. Dimensi yang berikutnya adalah perbedaan konseptual tempo yang terdiri dari impulsif dan reflektif. Dari penggolongan tersebut, diambil 4 gaya kognitif yang berkaitan erat dengan proses pembelajaran, yaitu pertama, field dependent dan field independent. Siswa dengan field dependent akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan sewaktu kecil. Hal ini sangat bertentangan dengan siswa yang field independent. Dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan sewaktu kecil. Yang kedua, yaitu impulsif dan reflektif. Siswa yang impulsif dapat mengambil keputusan tanpa banyak pertimbangan. Dan ini sangat bertentangan dengan reflektif. Siswa yang reflektif sangat mempunyai banyak pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Gaya kognitif yang ketiga yaitu perseptif dan reseptif. Siswa yang perseptif cenderung berpikir secara global, biasanya menghubungkan satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, siswa dengan gaya kognitif reseptif cenderung memperhatikan detail information, rincian informasi. Gaya kognitif selanjutnya yaitu sistematis dan intuitif. Siswa dengan gaya kognitif sistematis cenderung melihat struktur suatu masalah dan bekerja dengan data untuk memecahkan persoalan secara sistematis. Sedangkan siswa dengan gaya kognitif intuitif cenderung menjawab suatu permasalahan berdasarkan intuisi, rasa atau instingnya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Sukmawati, dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatona. Ibu Siti Fatona, dipersilakan. Assalamualaikum, hai, selamat malam semua. Nama saya Siti Fatona Hoirunisa. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara gaya belajar bahasa dan gaya kognitif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Sukma bahwa terdapat berbagai macam gaya belajar dan gaya kognitif dalam pembelajaran bahasa. Hal ini didasari oleh tingkat kecepatan peserta didik atau siswa yang berbeda dalam menyerap materi pembelajaran. Ada anak yang begitu cepat menyerap materi pembelajaran, ada pula yang sangat lamban dalam menyerap materi. Untuk itu, peserta didik seringkali memilih gaya belajar yang berbeda agar dapat memahami informasi yang diserap dan menyimpannya dalam memori mereka. Gaya belajar anak merupakan modal bagi mereka untuk mengembangkan pengetahuannya.
Gaya belajar anak adalah sebuah kombinasi dari bagaimana mereka menyerap, kemudian mengatur, dan selanjutnya mengolah informasi yang telah diperoleh. Gaya belajar yang sudah populer yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik, yang pemaparannya sudah disampaikan oleh Bu Sukma. Sedangkan teori kognitif, yang tokoh dari teori kognitif ini adalah Jean-Pierre Levigotsky, berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Hal yang paling mendasar yang membedakan manusia dibandingkan dengan hewan adalah kemampuan manusia untuk melakukan analisa terhadap keadaan yang dihadapi dan menggunakan pengalaman tersebut untuk kemudian hari. Dengan kata lain, kemampuan manusia untuk belajar adalah salah satu faktor paling utama yang membedakan manusia dengan hewan. Dalam buku Teori dan Hakikat Psikolinguistik yang ditulis oleh Bu Restu Ningrum dan Zainal Arifin, bahwa gaya kognitif itu berhubungan erat dengan kemampuan anak untuk menjawab pertanyaan seperti apa dan berapa banyak. Dalam hal ini, level kecerdasan anak sangat menentukan hasil belajar siswa. Sedangkan gaya pembelajaran itu sangat berhubungan dengan proses informasi yang didapat oleh siswa, seperti melalui visual, teks bacaan, dan mendengarkan guru. Gaya pembelajaran juga sangat berpengaruh terhadap pengetahuan yang didapat oleh siswa. Semakin bagus gaya pembelajaran yang digunakan oleh guru, maka semakin tinggi pula kemampuan siswa baik dari segi pengetahuan, pemahaman, dan prestasi. Penutup, dari seluruh penjelasan tersebut, maka kelompok kami menyimpulkan, sebagai pendidik atau calon pendidik, perlu untuk mengenali dan memahami banyaknya gaya belajar dan variabel kognitif, serta membuat evaluasi yang tepat tentang setiap individu, dan memberikan kesempatan siswa untuk belajar dengan optimal dengan memahami gaya belajar mereka. Lalu saran yang kami berikan adalah 1. Dalam belajar, anak harus mengetahui teori-teori dan gaya belajar untuk mempermudah anak memahami sebuah materi yang dipelajarinya. 2. Diharapkan seorang anak itu bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada dalam dirinya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penuturan dan pemaparan makalah ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Fatona untuk penjelasannya. Dan demikian teman-teman presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada pertanyaan, ada komentar, dipersilakan. Kalau ingin menambahkan, dipersilakan juga. Terima kasih waktunya, terima kasih perhatiannya, terima kasih masukannya, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.